Oke, tadi kan eh, dikatakan bahwa objek ukur itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang dalam teori dan juga ada yang dalam pengukuran. Nah, di dalam teori, pertama yang akan kita bahas adalah objek ukur dalam teori. Nah, jadi di dalam teori ini kita akan mengenal pertama adalah teori yang main dalam teori itu nanti akan memiliki domain, kita katakan istilahnya domain, dan tiap-tiap domain ini akan memiliki ciri-ciri yakni konstruk. Nah, jadi di sini teori dapat diturunkan menjadi domain dan setiap domain ini dapat digambarkan atau dilihat ciri-cirinya yang kita kenal dengan istilah konstruk. Nah, jadi di sini ketika kita mencoba mendefinisikan apa yang kita kenal dengan definisi konseptual, apa saja yang kita definisikan? Yang kita definisikan adalah apa itu domain dan juga masing-masing dari konstruknya. Nah, pertama kita perlu paham apa itu teori. Nah, jadi teori adalah sekumpulan konsep atau cara pandang yang telah disepakati secara ilmiah. Nah, jadi di sini ilmunya jelas. Dan biasanya konsep-konsep yang telah disepakati ini itu digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan atau fenomena dengan ruang lingkup yang jelas. Jadi dari sini bisa kita katakan bahwa nantinya teori itu nanti akan ada ruang lingkupnya masing-masing. Semisal ada teori kepemimpinan, ada teori interaksi manusia dan komputer, ada teori apa perilaku, ada teori penerapan teknologi. Ya, itu semua dikenal dengan istilah teori. Nah, sebagai contoh di sini ada teori interaksi manusia dan komputer, atau human and computer interaction, atau ada usability. Nah, jadi dari sini bisa dikatakan bahwa kedua teori ini itu pasti akan membahas bagaimana menggambarkan, jadi konsep yang menggambarkan terkait dengan interaksi manusia dengan komputer, dengan IT. Nah, jadi di sini tidak mungkin kalian akan menggunakan teori ini untuk misalnya membahas interaksi antara manusia dengan kendaraan atau terkait dengan ergonomi kursi kantor. Lalu ada teori yang kedua, ada teori penerimaan teknologi. Nah, jadi di sini ini terkait dengan bagaimana manusia itu menerima teknologi yang mungkin baru saja muncul. Misalnya di era sekarang itu muncul ada teknologi mobile commerce misalnya, atau ada teknologi virtual reality atau augmented reality. Nah, bagaimana itu penerimaan manusianya. Nah, tentu saja teori penerimaan teknologi ini itu tidak mungkin kita gunakan untuk melihat bagaimana penerimaan manusia terhadap pimpinan baru. Nah, atau bagaimana cara bersaing dengan kompetitor yang baru misalnya. Karena apa? Tidak akan cocok gitu. Teorinya tidak akan cocok. Nah, dan nantinya ketika kita apa eh melakukan objek ukur dalam teori, itu ruang lingkup teori itu akan jelas dan direpresentasikan dengan definisi domain dan juga konstruk. Nah, jadi dalam definisi konseptual nanti di konseptual ada dua hal yang kita definisikan. Apa saja? Ada definisi domain dan juga definisi konstruk. Nah, apa itu definisi domain? Nah, jadi kita sebelum berbicara definisi domain, kita harus tahu domain itu adalah salah satu keilmuan yang unik. Nah, di sini dalam artian dia berbeda dengan domain yang lain dan masih dalam satu teori, sehingga ruang lingkup atau batasan teori menjadi jelas kayak gitu. Itu adalah domain. Nah, dan domain ini akan membentuk
teori yang utuh. Sebagai contoh ada teori usability. Nah, di mana di dalam teori usability ini terdiri dari beberapa domain. Ada domain usefulness, ada efisiensi, ada effectiveness, dan juga ada satisfaction. Nah, teori usability inilah yang berdasarkan dengan use questionnaire. Nah, jadi ini keempat domain ini tadi itu diambil dari teori use questionnaire. Lalu ada teori teknologi acceptance yang mana terdiri dari domain facilitating condition, performance ekspektasi, dan juga social influence. Nah, dari mana didapatkan berdasarkan teori UTAUT kayak gitu. Nah, setelah kita mendapatkan domain dari tiap-tiap teori, maka kita perlu untuk mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan usefulness, apa sih yang dimaksud dengan efisiensi, apa sih yang dimaksud dengan effectiveness, dan juga apa sih yang dimaksud dengan satisfaction. Nah, sebagai contoh misalnya di sini, usefulness adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh pengguna sistem baik yang terlihat yakni tangible maupun tak terlihat atau intangible. Nah, dari mana kita bisa mendefinisikan domain? Nah, untuk mendefinisikan domain, kita perlu untuk membaca teorinya terlebih dahulu tadi. Nah, di dalam teori pasti akan dijelaskan domain-domain apa saja yang yang membentuk teori tadi. Nah, misalnya ada domain 1, domain 2, terus hingga domain N misalnya. Nah, jadi dari situ. Nah, bersumber pada apa yang kita dapatkan di keilmuan di penelitian atau ilmu yang terdahulu, kita bisa mendefinisikan apa domain itu kayak gitu. Nah, setelah kita sudah mendefinisikan domain, maka di dalamnya ada yang namanya construct. Nah, kita buat constructnya. Jadi di sini construct itu adalah nilai atau value yang menyusun suatu domain. Nah, jadi dia itu bisa menggambarkan kira-kira yang melambangkan domain tersebut itu apa kayak gitu. Jadi terbentuk dia membentuk domain apa yang membentuk domain tersebut itu dinamakan dengan construct. Jadi sekumpulan construct ini akan membentuk domain yang utuh. Nah, semisal tadi ada domain usefulness. Nah, dia memiliki construct. Jadi usefulness atau kebermanfaatan itu bisa dilihat apa saja nilai yang menyusun kebermanfaatan. Itu mungkin dari kualitas kontrol, kecepatan informasi, pemenuhan kebutuhan hingga kesesuaian fungsi kayak gitu. Nah, ini tadilah tiap-tiap konstruk ini yang perlu kita definisikan. Ada namanya definisi konstruk. Nah, ada definisi konstruk. Kita definisikan. Jadi misalnya kualitas kontrol adalah kebermanfaatan navigasi yang dapat digunakan oleh pengguna sistem untuk berinteraksi dengan manusia. Nah, itu. Jadi di tahap awal ketika kita membuat objek ukur dalam teori, kita perlu pertama mendefinisikan domain terlebih dahulu, baru kita definisikan konstruknya kayak gitu. Nah, dan kalau kita lihat tadi antara domain dan juga konstruk ini kan mereka sifatnya masih global. Nah, mereka masih luas, masih abstrak, masih belum spesifik pada suatu hal gitu. Nah, ketika kita sudah masuk ke objek ukur dalam pengukuran, barulah kita membahas lebih detail gitu. Nah, lalu apa definisi konseptual? Nah, di sini definisi konseptual adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh pengguna sistem yang terlihat tangible maupun tak terlihat intangible. Jadi kita definisikan konseptualnya, usefulness-nya, dan juga dari ini tadi
dev domain, dan juga di sini tadi ada yang namanya dev construct. Nah, jadi isi dari definisi konseptual ini adalah dua hal ini.